عملا صالحا رب زدنا علما نافعا وزد علينا رزقا طيبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. إلى حضرتنا من مصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى جميع مشايخنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأزواجنا وذريتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات وإلى جميع حاجاتنا في الدين والدنيا والآخرة. شيخ لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Apa kabar? How are you? How are you? Kaifal hal? Alhamdulillah baik. Baik, hari ini temanya adalah menjadi orang benar. Apa temanya? Menjadi orang benar. Menjadi orang benar. Jadi menjadi orang benar itu supaya hidupnya selamat. Kemudian sejahtera. Ya, jadi kalau orang benar itu hidupnya selamat dan sejahtera. Tapi kalau menjadi orang yang nggak benar, kebalikannya, menjadi orang yang apa? Lawannya selamat apa? Celaka atau binasa dan serba kesulitan. Jadi kalau kita menjadi orang nggak benar, maka akan menjadi orang yang celaka dan serba kesulitan. Jadi kalau saya tanya ke antum itu, ingin jadi orang benar apa ingin jadi orang nggak benar? Supaya apa? Supaya selamat dan hidup sejahtera. Siap jadi orang benar? Baik. Ada rumusnya, ya, rumus menjadi orang benar. Yang pertama adalah mendengarkan nasihat dengan sungguh-sungguh. Apa yang pertama? Agar menjadi orang benar, mendengarkan nasihat dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kalau kita nggak bisa mendengarkan nasihat, ya, atau mendengarkannya nggak sungguh-sungguh, sambil ngantuk, sambil tidur, sambil ngobrol, nah, ini sampai kiamat nggak bisa jadi orang benar. Karena syarat menjadi orang benar itu harus apa tadi? Satu, mendengarkan nasihat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ya, rumus yang kedua atau syarat yang kedua adalah berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang kedua?
berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kita ingin jadi orang benar, orang yang selamat dan hidup sejahtera, maka harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu rumus pokoknya. Kemudian ada lagi satu rumus tambahan atau satu syarat tambahan. Apa itu tambahannya? Syarat tambahannya atau rumus tambahannya adalah gemar berbagi. Apa? Gemar berbagi. Salah satunya adalah berbagi maaf, ya. Berbagi senyum, apalagi berbagi doa, berbagi uang, bisa jadi berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi informasi, berbagi tenaga, berbagi waktu, berbagi ilmu, apa saja yang bisa dibagi. Tapi nggak boleh berbagi istri, nggak boleh. Wah, itu orang nggak benar. Ya. Berbagi dalam kerangka syari, jadi berbagi yang dibolehkan oleh syariat. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Supaya kita menjadi orang benar, ya, mana dalilnya? Ini sering saya sampaikan ke antum. Ada di dalam surah Fatir. Surah Fatir itu surat keberapa? Ayo, surat Fatir surat keberapa? Surat ke 35. Tetangganya surat Yasin. Atau adiknya surat Yasin. Surat Yasin surat keberapa? 36. Ini adiknya berarti 35. Atau kakaknya, ya, karena kalau kita bacanya dari Al-Fatihah 35 dulu baru 36. Kakaknya surat Yasin. Di dalam ayat yang ke 29 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Jadi kalau kita bisa melaksanakan yang pertama adalah ngaji. Ngaji itu apa berarti? Ngaji itu gimana? Mendengarkan nasihat dengan sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh namanya nggak ngaji. Ya misalnya antum di kelas, ya. Saya di kelas ngajar tafsir Jalalain, ya. Mau antum suruh nulis, itu antum lagi ngaji itu. Kemudian menerjemahkan, ya. Kemudian menghafalnya, kemudian menyetorkannya. Jadi tahapan antum menulis, antum menerjemahkan, antum menghafalnya dan menyetorkannya, itu namanya mendengarkan nasihat dengan sungguh-sungguh. Disuruh nulis tidur, disuruh setoran ngantuk, disuruh menghafal ngobrol. Ya sudah, kalau seperti ini caranya antum sampai hari kiamat gak akan bisa menjadi orang benar. Ya, jadi mulai hari ini kalau kita ingin menjadi orang benar, yaitu orang yang hidupnya selamat dan sejahtera, maka kita harus mendengarkan nasihat dengan sungguh-sungguh. Di dalam surah Al-Anfal, surat Al-Anfal itu surat keberapa? Ke-8. Di situ ada ayat, ya, antara ayat yang kedua dan ketiga. Di situ disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu ya zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, apabila diterangkan ilmu-ilmu agama, ya, kita menyimak dengan baik dan benar dengan sungguh-sungguh, maka ini akan zadatuhum
iman, akan menambah iman. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya di dalam surah Ad-Dariyat. Surat Ad-Dariyat itu surat keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Surat Ad-Dariyat surat yang ke 51, 56 ayat wa khalaqul jinna itu. Ya, Ad-Dariyat surat ke 51. Apa bunyinya? Ayat yang ke 55, ya, surat ke-51 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah nasihat, berilah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan atau nasihat itu akan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Nah, coba antum konsentrasi. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan ngantuk, jangan tidur, jangan ngobrol. Ya. Dengarkan dengan sungguh-sungguh kalau kita ingin hidup selamat dan sejahtera, menjadi orang yang benar. Ada satu kisah ya di sini saya nukilkan dari hadis ya riwayat Ahmad. Ini awalnya ada orang nggak benar, tapi kemudian jadi benar. Ya di antara santri juga awalnya nggak benar. Kenapa nggak benar? Di kelas tidur, benar nggak di kelas tidur? Nggak benar. Di kelas ngantuk, benar nggak? Nggak benar. Kelas tahfidz sama, ngantuk tidur, ngobrol. Di kelas KBM juga sama, ngantuk tidur, ngobrol. Ini berarti nggak benar nih. Nah kalau antum masih nggak benar seperti ini, maka akan menjadi orang yang celaka dan serba kesulitan. Nah kita perbaiki mulai hari ini. Jadi di tahfidz ya, antum sungguh-sungguh menghafal dan kemudian menyetorkan hafalannya. Di kelas juga gitu, sungguh-sungguh menulis, ya sungguh-sungguh mendengarkan, kemudian sungguh-sungguh menyetorkan kalau disuruh hafalan. Paham dong? Paham dong? Jadi kisahnya di sini saya bacakan ya. Ini hadis ya riwayat Ahmad. Bahwa pernah ada seorang pemuda, ini pernah saya ceritakan juga kepada antum di kelas, tapi di sini saya tekankan lagi. Ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi. Ini orang nggak benar atau orang benar nih? Ini orang nggak benar pertamanya, ya. Jadi orang ini nggak benar. Siapa dia? Seorang pemuda. Antum ini pemuda atau balita? Ya. Ya kalau dikatakan antum antara balita dan pemuda, nah, anak-anak dan pemuda. Balita, anak-anak, kemudian pemuda, dewasa, lansia. Coba urutkan. Satu kurang lagi, bayi. Bayi terus balita, terus anak-anak, terus remaja, terus pemuda, terus dewasa, terus lansia. Ada 7 tingkatan. Antum sekarang masuk kemana? Remaja. Nanti lulus dari sini jadi pemuda. Nah ini yang datang kepada Nabi seorang pemuda, berarti kakaknya antum nih. Ya umurnya umur kuliahan. Dia datang kepada Nabi. Apa kata pemuda? Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berbuat zina. Nah, ini pemuda benar apa nggak benar? Nggak benar. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berbuat zina. Sama kayak antum. Wahai ayahku, wahai guruku, wahai kiaiku, izinkan aku untuk kabur dari pesantren. Ini kira-kira benar apa nggak benar? Nggak benar. Jadi minta izin kepada sesuatu yang haram.
Apa ketika itu ada banyak sahabat ya yang ada di depan Rasulullah. Maka apa kata sahabat yang lain yang ada di depan Rasulullah? Mereka menegur pemuda itu sambil dimarahi pemuda itu. Diam kamu, diam kamu, celaka kamu. Kata siapa ini? Kata sahabat yang ada di situ. Masa orang minta izin untuk berzina? Diam kamu, celaka kamu. Namun kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada pemuda itu, itu pemuda itu suruh ke sini, dekatkan sini. Nah, ini salah satu etika dalam bertaklim. Disuruh mendekat, jangan jauh-jauh. Ya, yang udah dekat ya, yang di sana yang Banat, yang sini Banin, dekat sini ya. Sini berdekat kata Rasulullah. Setelah mendekat, maka kata Rasulullah, duduk. Nah, kayak antum ini sekarang duduk ya. Duduklah. Nah, ini Rasulullah mulai memberikan satu tahapan untuk menjadi orang benar. Apa tadi tahapan pertama menjadi orang benar? Rasulullah mulai memberikan nasihat kepada pemuda itu. Setelah pemuda itu duduk, maka Rasulullah memulai untuk memberikan nasihat agar pemuda ini menjadi orang benar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bertanya kepada pemuda itu, apakah kamu suka perbuatan zina dilakukan terhadap ibumu? Nah, ini nasihat pertama. Pemuda, kamu kok ingin berzina? Saya mau nanya sama kamu. Kamu suka enggak kalau ibu kamu berzina? Apa kata pemuda itu? Demi Allah ya tidak ya Rasulullah. Ibu saya zina, saya enggak rela. Kata siapa? Kata pemuda itu. Maka Rasulullah melanjutkan sabdanya, orang lain pun sama seperti kamu, tidak suka kalau ibunya berzina. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap anak perempuanmu? Nah, ini pemuda tadi dikatakan, pemuda, kamu suka enggak kalau ada orang yang menzinai anak perempuanmu? Apa kata pemuda? Wahai Rasulullah, demi Allah tentu ya enggak suka anak saya kok dizinai. Maka Rasulullah menyambung lagi, sama orang-orang pun tidak suka kalau anaknya dizinai. Artinya kalau kamu berzina berarti kamu zinai anak orang. Orang lain tidak suka juga kalau anaknya dizinai. Kemudian Rasulullah masih bertanya lagi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap saudara perempuanmu? Kamu punya saudara perempuan, kemudian saudara perempuanmu itu dizinai. Kamu suka enggak? Nah, maka pemuda tadi jawab, demi Allah ya Rasulullah, ya enggak suka. Saya enggak suka punya saudara perempuan yang dizinai. Maka kata Rasulullah, begitu juga orang lain enggak suka kalau saudara perempuannya dizinai. Kamu mau berzina itu saudara perempuan ada, dia punya saudara yang nggak suka kalau saudara perempuannya dizinai. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu suka bila perbuatan zina dilakukan terhadap bibitmu? Jawabannya sama, nggak suka ya Rasulullah, bibi saya dizinai, saya nggak suka. Maka Rasulullah mengatakan, orang lain pun sama nggak suka kalau bibinya dizinai. Dan seterusnya masih panjang ini hadisnya. Maka setelah Rasulullah menasehati orang tersebut tadi ya, dikasih nasihat. Tadi kalau kita mendengar kisahnya tadi, pemuda tadi mendengarkan dengan sungguh-sungguh enggak ketika Rasulullah memberikan nasihat? Sungguh-sungguh enggak dia mendengarkan? Apa buktinya? Apa buktinya dia sungguh-sungguh? Ketika ditanya dia jawab dengan benar. Aku nggak suka ya Rasulullah. Demi Allah aku nggak suka. Ini berarti pemuda itu menyimak apa yang disampaikan Rasulullah dengan benar, dengan baik dan benar. Nah, setelah ya terus Rasulullah tanya dia jawab. Maka kemudian Rasulullah SAW
meletakkan tangannya kepada dada seorang pemuda tadi. Nah ini yang kemarin saya lakukan kepada sebagian ya, belum semua ini. Kemarin sudah saya lakukan kepada sebagian yang takhasus. Ya, sebagian juga yang kelas 6 ya, yang kelas 6. Nanti yang banat insya Allah juga akan saya lakukan, tapi saya nggak megang dadanya, nggak boleh. Ya, ya nanti saya jarak jauh begini saja. Ya, nggak dipegang. Kalau dipegang nanti bisa dipukulin sama orang tuanya saya. Ya, nggak boleh, wala taqrabus zina. Tapi kalau yang laki-laki saya pegang kemarin, ya, saya pegang kemudian ke belakang megang dadanya masing-masing, ke punggungnya, jadi nyetrum gitu. Ini caranya. Ya. Dan ini kalau kemudian apa yang saya masukkan ke dalam dada antum yang sudah saya pegang kemarin kemudian hidup, maka antum akan berubah menjadi orang benar. Ya. Kalau antum belum menjadi orang benar, berarti apa yang saya tanam belum tumbuh. Berarti di situ ada kekurang sungguh-sungguhan. Saya udah sungguh-sungguh. Berarti kalau itu belum, antum itu belum benar, masih males-malesan, masih ngantuk dan tidur ketika tahfidz, masih ngantuk dan tidur dan ngobrol ketika di KBM. Oh, berarti belum tumbuh itu. Berarti ada yang harus disempurnakan lagi. Makanya di sana ya, di masjid saya, ya maksudnya masjid yang saya jamaah di situ, Masjid Abu Bakar, ya. Ini Kiai Faisal juga yang mengusahakan ya untuk pembangunan Masjid Abu Bakar itu. Itu di sana saya sediakan sarana untuk zikir bersama, zikir jama'i setiap malam Jumat. Itu untuk menyempurnakan yang kemarin sudah saya masukkan lewat dada-dada itu. Kalau setan yuwaswisu fi sudurinas. Tapi ketika kita megang dada, yang kita baca adalah doa. Tahapan berapa tadi yang doa? Yang satu apa tahapannya supaya menjadi orang benar? Mendengarkan nasihat dengan sungguh-sungguh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tahapan yang kedua apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, ini caranya Rasulullah ketika ingin membenarkan atau membetulkan orang yang nggak benar menjadi benar, Rasulullah memegang dada dari pemuda itu. Seraya Rasulullah berdoa, apa doanya Rasulullah? Dalam bahasa Indonesianya, ya Allah ampunilah dosanya dan bersihkanlah hatinya serta peliharalah dia, peliharalah farjinya. Peliharalah apa tadi? Farjinya atau kemaluannya. Nah setelah itu apa? Maka sejak saat itu dalam hadis ini dikatakan pemuda tadi tidak lagi berkeinginan, nggak ada keinginan, dan tidak lagi menoleh-noleh kepada perbuatan zina walaupun sedikit. Jadi setelah pemuda tadi dipegang dadanya Rasulullah dan dibacakan doa, maka pemuda tadi kemudian sembuh dari ketidakbenarannya. Nah kemarin juga sama ya, kepada kelas khusus ya, yang banin, dan kepada kelas 6 sebagiannya. Apa yang kemarin dibaca doanya? Ayo ingat nggak kemarin waktu saya pegang dadanya? Apa yang dibaca? Setelah membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang dibaca? Allahumma fir dunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Persis yang dibaca oleh Rasulullah kepada pemuda tadi. Ya. Ini nanti akan saya lakukan ke antum juga ya, semuanya. Yang perempuan nanti akan saya lakukan per kelas ya. Di kelas ya. Tapi saya nanti jarak jauh. Enggak dipegang tapi jarak jauh begini. Nanti antum akan merasakan ketika doa ini sudah tumbuh ya, sudah masuk ke dalam dada kita, mengusir daripada yuwaswisu fi sudurinas. Kalau yuwaswisu fi sudurinas itu dari siapa itu? Dari siapa? Setan. Kenapa antum itu ngantuk ketika taklim, ketika tahfidz, tidur ketika taklim, ketika tahfidz, ngobrol ketika
taklim ketika tahfidz? Karena di situ ada bisikan-bisikan setan yang mengotori hati. Makanya kemarin saya bilang di kelas 6 ya, kelas 6 banat ya. Itu yang ngantuk ketika belajar, suruh nulis gak nulis ya, suruh ngapal gak ngapal, suruh setoran gak setoran, itu karena hatinya kotor. Kalau hatinya bersih, oh semangat ya. Seperti misalnya contohnya di kelas 10 banat ya, ini contohnya nih, saya 10 banat saya angkat nih ya. 10 banat mana 10 banat? Nah, ini untuk sementara 10 banat menjadi ranking 1 dalam berusaha menjadi orang benar ya. Selamat ya untuk kelas 10 banat. Kenapa? Kalau saya katakan ayo silakan dihafalkan ayat, misalnya ayat 60. Itu kalau nggak saya jadwal, saya absen satu-satu pada rebutan itu, majunya duluan. Kalau nggak saya jadwal, ini saya bingung, ini semuanya ingin maju, waktunya nggak cukup, akhirnya udah duduk semua, absen satu-satu, nah, baru rapi. Tapi ada di kelas lain, ya, saya suruh ngapal, ini antum hafal ayat ini. Jangankan rebutan pada maju, saya absen maju saja. Ustaz, saya belum siap. Saya absensi nomor 2, saya belum siap. Itu padahal dipanggil namanya. Tapi di kelas 10-1 jangankan di absen, ya, belum di absen maunya maju semua. Saya nomor 1, saya nomor 2, saya nomor 3, saya nomor 4, saya nomor 6, saya 10, sampai semuanya saya nomor 34. Ngabsen sendiri. Nah, ini berarti kelas 10-2 insya Allah sudah benar ya. Sempat 10-1 maaf, 10-1 maksudnya. Nah, ini yang lain ya, ngikutin 10-1 ini kenapa? Apa kuncinya di situ kok bisa seperti itu? Antum cari itu. Ya. Nah, ini yang seperti ini nanti yang akan menjadi orang yang benar ke depannya, akan menjadi orang yang selamat dan hidup sejahtera. Silakan yang lain mengikuti ya. Tapi semuanya insya Allah sudah mulai ada perbaikan semuanya ya. Baik yang kelas 9, 1, 2 ya, kelas tadi 10, 2, 11, 1, 2, kelas 12, 1, 2. Saya lihat semuanya sudah ada mulai perbaikan. Alhamdulillah. Selanjutnya harus maksimal perbaikannya. Semuanya harus seperti kelas 10-1. Rebutan untuk maju. Jadi tahapan pertama tadi mendengarkan nasihat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Nah, di dalam surat Fatir, tadi yang pertama apa surat Fatir? Bunyinya innalladzina yatluna kitab Allah. Yang kedua apa? Dalam surat Fatir apa yang kedua? Wa aqamas shalah. Saya kasih tahu antum ya. Sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca ketika sholat, yaitu dalam waktu sujud. Saya ulang. Sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca ketika sholat di waktu sujud. Ya, jadi nanti antum nanti insya Allah akan saya kasih doa tadi ya, yang laki-laki semua dari kelas 9 sampai kelas 6 akan saya pegang dadanya nanti, yang banin ya, yang banat nanti akan saya jarak jauh dengan isyarat. Seperti ketika ada orang mencium hajar aswad ya, hajar apa dicium, tapi kemudian juga ada yang menciumnya dengan isyarat karena nggak memungkinkan untuk dicium. Nah begitu juga yang banat nggak mungkin, yang nggak memungkinkan untuk dipegang, maka pakai isyarat. Nah setelah itu yang harus antum lakukan adalah berdoa dengan sungguh-sungguh.
Dan kemarin setiap kelas pun sudah saya ajarkannya dari kelas 9 sampai kelas 12, doa-doa ketika sujud. Kata Rasulullah, apabila kalian ruku, maka agungkanlah Allah dengan sungguh-sungguh. Adapun ketika sujud, maka mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan perpanjang mintanya. Baik, kita ingatkan kembali, ketika kita sholat berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa doa di sujud pertama? Ayo, doa sujud pertama bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahumma fir, ikutin saya. Allahumma fir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Nah, ini yang menyebabkan kita itu malas dan sebagainya tadi, karena dalam hati kita ada kotoran yang disebut dosa. Jadi setiap anak Adam melakukan dosa, itu membuat satu titik hitam atau titik noda hitam kotoran di dalam hati. Kenapa tadi pemuda tadi ingin berzina? Karena hatinya kotor, pikirannya ngeres, otaknya ngeres, otak pikirannya ngeres, hatinya kotor, akhirnya pingin zina. Antum di kelas ngantuk, tidur, males. Tahfidz juga seperti itu. Berarti di situ karena hatinya kotor. Maka sungguh-sungguh minta kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah maksudnya bersihkanlah dosa-dosaku. Wa tahhir qulubana, artinya ya Allah, bersihkan hatiku. Ampunilah dosaku, bersihkan hatiku. Sehingga kalau orang hatinya bersih, yang keluar dari lisan adalah ucapan-ucapan yang baik, yang benar, yang mengandung mutiara-mutiara hikmah. Kenapa orang mulutnya kasar? Karena hatinya kotor. Kenapa orang tangannya kasar? Tangannya kasar, mempeleng orang, nonjok orang, mukul orang. Karena hatinya kotor. Ini yang seperti ini nanti akan menjadi orang yang apa? Orang yang nggak benar, yang celaka dan serba kesulitan. Kemudian yang ketiga apa tadi mintanya? Ya Allah, wa hassin furujana, yaitu ya Allah, jagalah kemaluan kami, jagalah zakar kami, jagalah farji kami. Kenapa? Karena kita nggak bakalan bisa menjaga, ya, tidak bisa menjaga itu lubang, tidak bisa menjaga itu zakat, farji. Kalau Allah nggak menjaga kita, besar setelah syirik selain zina. Jadi zina itu termasuk dosa besar setelah syirik. Ya, makanya ini antum harus betul-betul ya, betul-betul meminta kepada Allah agar dijaga kemaluannya. Nah, ulang sekali lagi doanya. Allahumma ighfir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Sujud yang kedua. Ikutin saya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Apa artinya? Ya Allah, kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang bagus, amalan yang diterima. Jadi setelah kita dijaga oleh Allah, kita diampuni oleh Allah dosa kita, telah dibersihkan hati kita,
dijaga oleh Allah kemaluan kita, kita minta ilmu yang bermanfaat, kemudian minta rezeki yang bagus. Apa itu rezeki yang bagus? Serba kecukupan, ya, serba kecukupan. Kesehatannya bagus, semangatnya bagus, kesabarannya bagus, duitnya bagus, dan seterusnya. Itu namanya rizqon thayyiban. Wa amalan mutakabbalan, seluruh ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Ini yang akan dijadikan oleh Allah untuk kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga, rukuk yang ketiga, sujud yang ketiga, apa bunyinya doanya? Ikutin saya. Allahumma aksir malana wa waladana wa auladana wa barik lana fima a'taitana. Allahumma hasibna hisaban yasiran. Apa artinya? Ya Allah, perbanyaklah harta kami. Senang enggak kalau kita punya harta banyak? Senang. Itu Kiai Faisal hartanya banyak. Ini baru beli rumah lagi sebelahnya. Ya. Jadi banyak orang yang belum punya rumah, ya. Kiai Faisal rumahnya banyak. Nah, kita ya yang belum punya rumah, yang masih ngontrak, ya, yang duitnya belum cukup, belum bayar SPP, belum bayar uang pangkal, belum bisa beli apa, macam-macam, ada motor, ada mobil, belum berangkat haji, belum umroh, ya. Baca doa ini dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, perbanyak harta kami. Kemudian perbanyak anak-anak kami. Jangan sampai nanti antum nikah nggak punya anak. Doanya dari sekarang. Ustaz, saya belum nikah kok disuruh minta anak. Dari sekarang mintanya. Nanti ketika nikah Allah langsung beri anak. Usah dulu nikah ya. Saya nikah 1 bulan kosong. Setelah 1 bulan langsung ngisi. 1 tahun punya anak. Berarti jos apa enggak jos ini? Jos. Ya. Kenapa? Doa-doa kita. Ada yang orang 5 tahun baru punya anak. Ada yang sudah bertahun-tahun belum punya anak. Jadi dari sekarang antum minta kepada Allah. Wa aksir lana wa aksir aula dana. Jadi yang diminta duitnya dulu, jangan sampai punya anak nggak punya duit, repot juga nanti antum punya anak banyak nggak punya duit, bingung akhirnya jadi pengemis semua. Nah, untuk bila kali, ya. Terus minta apa lagi? Minta diberkahi oleh Allah, minta diberkahi anaknya, minta diberkahi hartanya, minta diberkahi jabatannya, minta diberkahi apa? Ilmunya, minta diberkahi semuanya, suaminya, istrinya, orang tuanya, semuanya ingin minta diberkahi. Apa arti berkah? Ziyadatul khair, diberikan tambahan-tambahan kebaikan. Kemudian apa lagi tadi minta? Ya Allah, mudahkan hisab kami. Apa itu hisab yang mudah? Hisab yang mudah adalah jaminan masuk surga. Itu ya, itu apa? Sujud yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang sujud yang keempat. Ya, ikutin saya, sujud yang keempat. Allahumma inna nas'aluka ta'jila afiyatika wa sabran ala baliyatika wa khurujan minad dunya ila rahmatika. Apa artinya? Ya Allah, mohon Engkau percepat kepulihan untuk kami. Maksudnya kepulihan apa? Kalau sakit cepat sembuh, kalau miskin cepat kaya, kalau malas cepat semangat, kalau ngantuk tidur cepat bangun, kalau bodoh cepat pinter, kalau nggak benar cepat benar, kalau sempit cepat lapang, kalau bingung cepat
terarah, dan lanjutkan antum sendiri. Itu namanya Allahumma inna nas'aluka ta'jila biyatik wa sabran ala baliyatik, dan sabar atas segala ujian. Wah, ada santri ngomong, pokoknya saya harus keluar dari pondok. Ada nggak santri begitu? Diajak masuk surga malah maksa masuk neraka. Kenapa dia seperti itu? Karena enggak sabar. Karena enggak sabar. Enggak sabar dengan ujian-ujian yang ada di pondok. Ujian dari kiai, ujian dari ustadz, ujian dari ustadzahnya, ujian dari teman-temannya, ujian dari sakitnya, ujian dari masalah-masalahnya. Maka doa ini penting antum ketika sujud baca, ya, wa sabron ala baliyatik, supaya kita tetap kuat di pondok. Karena pondok ini menjadi kapalnya Nabi Nuh yang akan menyelamatkan setiap orang yang ada di dalamnya. Siapa orang yang memaksa diri keluar dari kapal Nabi Nuh? Nggak mau masuk siapa? Kanan. Kanan tapi kiri, kanan kiri, kanan kiri. Akhirnya binasa, celaka dunia, celaka akhirat, ya. Jadi jangan pernah memaksakan diri untuk keluar dari pondok selama orang tua antum ridho dan senang antum di pondok. Barang siapa yang dia menyenangkan orang tua dan membuat orang tua ridho, maka Allah akan menyenangkan orang itu dan meridhoi orang itu. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Ditambah untuk sujud yang keempat, ya. Ditambah sujud yang keempat ini yaitu Allahumma, ikuti, Allahumma akfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Apa artinya? Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, bebaskan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakanlah kami dengan karuniamu sehingga kami nggak butuh lagi pemberian dari selainmu. Sebagai penutup, doa setelah salam. Doa setelah salam. Jadi di dalam sholat kita berdoa dengan sungguh-sungguh, di luar sholat pun kita doa dengan sungguh-sungguh. Ikutin saya. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahalina wa amwalina. Allahumma astur auratana wa amin rawatana. Allahumma fatna min baini yadaina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nuhtala min tahtina. Nah, itu artinya apa? Kita minta seluruh kebaikan baik dunia maupun akhirat. Minta dijaga dari depan, dijaga dari belakang, dijaga dari kanan, dijaga dari kiri, dijaga dari atas, dan dijaga dari bawah. Nah, udah itu 5 doa itu, ya, antum amalkan dengan sungguh-sungguh, ya. Insya Allah nanti akan ada lanjutannya, ya. Lanjutannya setelah ini udah jam 6, ya. Antum perlu istirahat, mandi dan sarapan. Jadi insya Allah ini cukup dulu, ya. Nanti antum amalkan dengan sungguh-sungguh. Sebelum ditutup saya ulang lagi tahapan-tahapan menjadi orang benar. Satu apa? Mendengarkan nasihat dengan. Yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga tambahan, berbagi dengan semua
orang yang bermanfaat. Baik ya, silakan antum melakukan dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang yang selamat dan sejahtera di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Irhamna ya rabbir mudah-mudahan bermanfaat supaya barokah. Kita baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.